Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fajri, Stambuk A351 19077. Di sini saya akan membahas tentang presipitasi. Presipitasi adalah peristiwa di mana air jatuh dari atmosfer ke permukaan bumi, baik daratan maupun laut, dalam berbagai bentuk. Misalnya seperti curah hujan yang terjadi antara daerah yang beriklim tropis dan juga sedang. Terjadinya presipitasi ini merupakan suatu peristiwa yang bersifat klimatik atau alamiah. Artinya, presipitasi merupakan suatu proses perubahan wujud dari uap air yang ada di atmosfer menjadi curah hujan sebagai bentuk dari akibat adanya proses kondensasi. Presipitasi merupakan salah satu faktor yang memainkan peran sangat penting dalam upaya mengendalikan terlaksananya siklus hidrologi yang terjadi dalam suatu wilayah. Jenis-jenis presipitasi. Terdapat beberapa jenis curah hujan yang berbentuk berbeda-beda, yaitu antaranya adalah hujan. Hujan sering diartikan sebagai seluruh cairan yang jatuh dari awan di langit. Rain menggambarkan sebagai tetesan air yang berjumlah 0,5 mm atau lebih. Tetesan air hujan yang kurang dari setengah milimeter ini diartikan sebagai gerimis. Kemudian salju. Fenomena turunnya salju ini terjadi hampir setiap kali ada hujan. Akan tetapi, salju kerap mencair duluan sebelum sampai ke permukaan bumi. Hal ini merupakan salah satu bentuk presipitasi ke dalam bentuk Viagra atau butiran air es yang jatuh dari awan. Hujan es. Hail atau hujan es merupakan sebuah bola es seukuran kepalan tangan yang berbentuk dari adanya badai besar. Hujan es ini adalah curah hujan alami. Berbeda dengan sleet yang dapat berbentuk dalam bentuk cuaca ataupun selama badai petir. Fenomena alam ini biasanya terjadi di musim dingin atau dalam cuaca yang bersuhu dingin. Keempat, sun shower. Sun shower merupakan salah satu bentuk presipitasi yang terjadi saat hujan turun, namun matahari sedang bersinar cerah. Fenomena alam ini dapat terjadi ketika angin yang membawa hujan bersama dengan hujan badai berhembus hingga berbagai mil jauhnya, dan hal ini menyebabkan hujan di daerah yang tidak berawan. Klasifikasi bentuk presipitasi. Suatu perbedaan yang sederhana namun mendasar dapat dilihat antara presipitasi vertikal dan horizontal. Apabila jatuh di atas permukaan bumi dan diukur dengan penakar hujan, itu disebut presipitasi vertikal. Namun sementara pada presipitasi horizontal dibentuk di atas permukaan tanah dan tidak diukur oleh penakar hujan. Bentuk-bentuk presipitasi. Presipitasi vertikal dan horizontal. Presipitasi vertikal yaitu hujan merupakan suatu air yang jatuh dengan bentuk tetesan yang dikondensasikan dari uap air di atmosfer. Hujan gerimis merupakan sebuah hujan dengan tetesan yang sangat kecil. Salju merupakan suatu kristal kecil yang terjadi oleh air yang membeku dari uap air di udara bila saat suhu kondensasi kurang dari 0 derajat Celcius. Hujan batu es, gumpalan es yang kecil kebulat-bulatan yang turun saat hujan badai. Sleet, campuran hujan dan salju, disebut
juga glass. Presipitasi horizontal, yaitu es, salju yang memadat, kabut pada uap air yang dikondensasikan akan menjadi suatu partikel air halus di dekat permukaan tanah. Embun beku mempunyai bentuk yang seperti kabut yang membeku di atas permukaan tanah dan vegetasi. Embun air yang dikondensasikan sebagai air di atas permukaan tanah yang dingin terutama di malam hari. Embun akan menguap di pagi hari. Faktor-faktor yang mempengaruhi presipitasi yaitu: yang pertama, letak garis lintang; yang kedua, perbedaan tinggi lokasi; yang ketiga, adanya perbedaan jarak dari sumber air; yang keempat, posisi dan ukuran suatu negara; kelima, arah angin; keenam, hubungan dengan rintangan gunung; yang ketujuh, suhu tanah relatif. Sekian dan terima kasih dari pembahasan saya mengenai presipitasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.